Kita akan membahas materi mengenai sumber hukum pada sistem hukum Indonesia. Tapi sebelum masuk kepada sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia, terlebih dahulu saya akan menyampaikan pengertian apa itu sumber hukum. Ada yang mendefinisikan sumber hukum sebagai segenap hal atau pandangan atau kenyataan atau keadaan yang bisa menimbulkan terjadinya hukum baru. Jadi apapun yang menimbulkan terjadinya hukum baru itu disebut sebagai sumber hukum. Misalnya ada fenomena cybercrime yang dulu belum diatur karena belum ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti saat ini. Dan itu merupakan fenomena kejahatan baru karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya cybercrime, kejahatan di bidang siber, maka menimbulkan adanya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Maka fenomena cybercrime itu merupakan sumber hukum. Kenapa? Karena menimbulkan terjadinya hukum baru. Ada juga yang mengartikan sumber hukum adalah sumber asal, tempat dari mana asalnya hukum, tempatnya ada di alam pikiran dan kesadaran manusia, mengenai apa yang dilarang dan apa yang seharusnya dilakukan. Definisi ini menurut Utrecht disebut sebagai Wellbron. Artinya apa? Sumber hukum itu letaknya ada di alam pikiran dan kesadaran manusia. Karena pada dasarnya apa yang diatur oleh hukum itu merupakan pengejawantahan dari pikiran dan kesadaran manusia. Ketika menurut pikiran dan kesadaran manusia, pencurian itu merupakan perbuatan yang terlarang, maka hukum kemudian merumuskan bahwa pencurian itu merupakan kejahatan. Maka apa yang ada dalam alam pikiran dan kesadaran manusia itu merupakan sumber asal atau tempat dari mana asalnya hukum. Ini pengertian sumber hukum yang kedua. Jadi pengertian yang pertama tadi, apapun yang menimbulkan terjadinya hukum yang baru, itulah sumber hukum. Yang kedua, sumber hukum itu ada di alam pikiran dan kesadaran manusia sebagai sumber asal dari hukum. Karena pada dasarnya hukum itu merupakan pengejawantahan dari pikiran dan kesadaran manusia mengenai apa yang dilarang dan apa yang seharusnya dilakukan. Itulah yang oleh Utrecht disebut sebagai Wellbron. Ya, sumber hukum itu dibagi ke dalam dua. Ada sumber hukum dalam arti material dan ada sumber hukum dalam arti formil. Apa itu sumber hukum dalam arti material? Sumber hukum dalam arti material adalah kesadaran hukum yang ditemukan dalam kesadaran masyarakat tentang sesuatu yang dianggap sebagai yang seharusnya atau sepantasnya. Ini sebenarnya mirip dengan definisi yang diungkapkan oleh Utrecht tadi. Jadi sumber hukum dalam arti material itu ya kesadaran hukum masyarakat. Karena hukum itu merupakan pengejawantahan dari kesadaran hukum masyarakat mengenai sesuatu hal. Apa yang seharusnya dan apa yang sepantasnya. Ketika masyarakat berpandangan suatu perbuatan tertentu itu tercela, maka ketika lahir hukum, maka hukum itu merupakan pengejawantahan dari kesadaran hukum masyarakat mengenai perbuatan tertentu yang bersifat tercela. Itulah sumber hukum dalam arti material. Ya, kesadaran hukum masyarakat tersebut ditentukan oleh dua faktor. Jadi munculnya kesadaran hukum masyarakat itu bisa ditentukan oleh faktor ideal dan bisa ditentukan oleh faktor-faktor kemasyarakatan. Jadi sekali lagi, hukum itu adalah pengejawantahan dari kesadaran hukum masyarakat mengenai sesuatu yang dianggap seharusnya atau sepantasnya. Dari kesadaran hukum masyarakat itulah maka menjadi hukum.
Maka kesadaran hukum masyarakat itu merupakan sumber hukum dalam arti material. Artinya materi hukum itu ya dari kesadaran hukum masyarakat. Nah, kesadaran hukum masyarakat itu ditentukan oleh faktor ideal dan faktor-faktor kemasyarakatan. Nah, apa itu faktor ideal? Ya. Faktor ideal adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Jadi apa yang seharusnya ditaati oleh pembentuk undang-undang atau para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugas secara adil. Itulah faktor ideal. Jadi patokannya apa sih? Yang harus ditaati oleh para pembentuk hukum atau pembentuk undang-undang terkait dengan keadilan. Nah, misalnya patokannya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Itu adalah faktor ideal. Jadi munculnya kesadaran hukum masyarakat karena adanya Pancasila sebagai dasar negara. Oh, ada ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kesadaran hukum masyarakat mengenai sesuatu hal yang sepantasnya atau seharusnya dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dianut. Sesuai dengan yang ada di dalam Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab terkait dengan pelindungan terhadap hak asasi manusia. Kemanusiaan yang adil itu di dalamnya mengandung pengertian perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ya, masyarakat ketika di dalam dasar negara sudah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, sehingga muncul bahwa yang ada dalam kesadaran hukum masyarakat, hak asasi itu ya harus diberikan perlindungan. Maka itulah yang menjadi patokan dari pembentuk undang-undang atau pembentuk hukum lain dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua tadi, yang menentukan sumber hukum material adalah faktor kemasyarakatan. Hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan menjadi petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Ya, ini terkait dengan penilaian baik buruk berdasarkan penilaian masyarakat di mana hukum itu akan dibentuk. Makanya kalau di masyarakat yang individualis, seperti di negara-negara Eropa, dengan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal, maka akan berbeda kesadaran hukum masyarakatnya. Maka kalau di Eropa, homoseksual itu tidak dilarang. Kenapa? Karena individualistik dan liberal. Ketika suatu perbuatan tidak merugikan orang lain, atau ketika suatu perbuatan tidak harm to other, maka negara tidak boleh ikut campur. Ketika orang memilih pasangan dari sesama jenis, tidak ada orang yang dirugikan. Maka negara tidak boleh ikut campur. Itu merupakan urusan privat. Sementara di Indonesia tidak. Masyarakatnya komunal. Ciri dari masyarakat komunal itu ada nilai-nilai moral yang dipegang teguh oleh masyarakat. Menurut nilai-nilai masyarakat Indonesia, bahwa perkawinan sesama jenis itu merupakan perbuatan yang amoral. Itu mempengaruhi, maka di Indonesia tidak ada legalisasi perkawinan sesama jenis bagaimana yang ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat saja sebenarnya belum lama melegalkan perkawinan sesama jenis yang merupakan putusan dari Supreme Court. Ini terkait dengan faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum atau menentukan sumber hukum material. Jadi materi dari hukum itu tergantung kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat itu dipengaruhi oleh faktor ideal dan faktor kemasyarakatan. Faktor ideal ini adalah yang menjadi patokan apa yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau pembentuk hukum dalam melaksanakan tugasnya. Sementara faktor kemasyarakatan ini adalah hal-hal yang memang benar-benar hidup dalam masyarakat dan menjadi petunjuk hidup di dalam masyarakat mengenai perbuatan yang pantas atau yang patut dilakukan. Ini sumber hukum material.
Ya, sumber hukum dalam arti material ini bisa banyak. Maka kalau dikelompokkan ya banyak. Misalnya falsafah bangsa. Falsafah bangsa itu Pancasila. Berarti ini termasuk dalam kategori faktor ideal. Sumber hukum kebenaran. Ini kebenaran itu juga merupakan sumber hukum dalam arti material. Jadi kebenaran itu bisa common sense. Bisa dinilai oleh nurani. Ada satu fenomena tertentu orang akan beranggapan sama. Ini kebenaran atau tidak. Korupsi. Tidak ada satupun orang yang mengatakan itu merupakan tindakan yang benar. Jadi itu kebenaran common sense. Itu merupakan sumber hukum material. Kemudian sumber-sumber kenyataan. Apa yang terjadi di dalam masyarakat. Kebudayaan nasional. Kebudayaan internasional. Itu juga turut mempengaruhi isi dari hukum. Tuntutan perkembangan zaman. Kemudian disfungsionalitas hukum positif. Nah, ketika hukum positif sudah mengalami disfungsionalitas, artinya dianggapnya norma itu nggak ada, normless. Itu kan berarti tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Nah, maka yang demikian itu bisa menjadi sumber hukum dalam arti material. Kemudian sumber hukum dalam arti formil. Ya, kalau ini lebih sederhana. Sumber hukum dalam arti formil itu adalah tempat di mana kita menemukan dan mengenal hukum. Ketika ada yang bertanya, perkawinan itu diatur di mana? Di undang-undang perkawinan. Ya, undang-undang perkawinan itu merupakan sumber hukum dalam arti formil karena menjadi tempat ditemukan dan dikenalnya hukum. Korupsi itu diatur di mana? Di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu merupakan sumber hukum dalam arti formil. Utrecht mengatakan hal yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukan dari undang-undang yang menjadi tugas dari lembaga legislatif. Jadi bagaimana prosedur pembuatan undang-undang, bagaimana cara pembuatan undang-undang itu merupakan sumber hukum dalam arti formil. Jadi singkatnya sebenarnya sederhananya sumber hukum dalam arti formil itu adalah tempat di mana ditemukan dan dikenal hukum itu. Maka saya contohkan tadi, hukum perkawinan ada di mana? Undang-undang perkawinan. Hukum korupsi di mana? Di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, undang-undang itu merupakan sumber hukum dalam arti formil. Tapi undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum dalam arti formil. Masih ada sumber-sumber hukum lain yang nanti akan saya sampaikan. Jadi kalau sumber hukum dalam arti material, itu yang mempengaruhi terhadap isi hukum, yaitu kesadaran hukum masyarakat. Sementara sumber hukum dalam arti formil adalah tempat di mana ditemukan dan dikenal hukum yang sudah ada. Itu sumber hukum dalam arti material dan formil. Nah, sumber hukum dalam arti formil itu ada undang-undang, ada jurisprudensi, ada kebiasaan, ada perjanjian, traktat, dan juga doktrin. Nah, coba kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, sumber hukum dalam arti formil adalah undang-undang. Sekali lagi saya ingatkan, sumber hukum dalam arti formil adalah tempat di mana ditemukan dan dikenal hukum itu. Maka bisa ditemukan atau dikenal melalui undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, perjanjian, traktat, dan juga doktrin. Kita mulai dari undang-undang. Undang-undang itu juga bisa diartikan dalam arti luas atau material dan undang-undang dalam arti sempit. Kalau undang-undang diartikan dalam arti luas adalah setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada setiap orang. Atau setiap keputusan pemerintah yang isinya mengikat bagi masing-masing penduduk. Maka bisa banyak. Bisa undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden. Itu merupakan peraturan yang isinya berlaku mengikat kepada setiap orang. Itu undang-undang dalam arti luas. Maka kalau ada yang menggunakan istilah undang-undang, itu berarti
bisa berarti undang-undang dalam arti yang luas. Tidak harus undang-undang sesuai yang ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kan undang-undang itu bisa menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki yang ada. Jadi apapun, peraturan yang mengikat pada setiap orang itu disebut sebagai undang-undang. Dan ciri dari undang-undang itu adalah written, sifatnya tertulis. Kita tahu hukum kan ada dua. Ada written law dan ada unwritten law. Kalau written law itu undang-undang, hukum yang tertulis. Kalau unwritten law, hukum yang tidak tertulis, misalnya adalah hukum kebiasaan. Kalau undang-undang dalam arti sempit, ini setiap peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh alat kelengkapan negara yang memang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang. Jadi undang-undang itu menjadi nama dan diundangkan sebagaimana mestinya. Nah, saya akan tunjukkan nanti hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satunya di situ ada undang-undang. Ya, undang-undang itu sebagai nama dari salah satu peraturan perundang-undangan atau undang-undang itu menjadi salah satu dari undang-undang dalam arti luas. Jadi ada undang-undang dalam arti luas melingkupi semua peraturan yang mengikat secara umum, ada undang-undang dalam arti sempit, yaitu di dalam undang-undang dalam arti luas itu ada undang-undang. Nah, itulah undang-undang dalam arti sempit. Ya, mudahnya begini. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ada hierarki peraturan perundang-undangan. Kalau hierarki ini berarti sifatnya adalah dari yang paling tinggi derajatnya kepada yang paling rendah. Kalau tidak hierarki berarti tidak. Karena hierarki maka urutannya itu mengandung makna dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling bawah. Peraturan perundang-undangan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Di bawahnya ada TAP MPR. Di bawahnya ada Undang-Undang garis miring Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perpu itu biasa disebut sebagai emergency law atau undang-undang darurat. Kemudian PP, Peraturan Pemerintah. Di bawahnya ada Perpres, Peraturan Presiden. Bawahnya ada Perda Provinsi, dan bawahnya lagi ada Perda Kabupaten Kota. Kalau memaknai undang-undang secara luas atau secara material, dari Undang-Undang Dasar 45 sampai Perda Kabupaten Kota ini merupakan undang-undang. Karena apa? Ini merupakan peraturan yang sifatnya mengikat secara umum. Tapi kalau mengartikan undang-undang dalam arti sempit, hanyalah yang nomor 3 ini. Undang-undang. Berarti peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 45 dan TAP MPR atau di atas peraturan pemerintah. Ini kalau dimaknai undang-undang dalam arti sempit. Maka kalau ada orang mengatakan undang-undang, maka ada dua kemungkinan. Undang-undang itu adalah peraturan apapun yang mengikat secara umum, tapi cirinya adalah written law, hukum yang tertulis. Terkadang juga orang mengatakan undang-undang maksudnya adalah salah satu dari peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada asas formal dan ada asas material. Kalau formal ini adalah bagaimana merumuskan undang-undang itu, maka itu asas formal. Kalau asas material adalah bagaimana isi dari undang-undang itu. Jadi kalau asas formal ini terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, kalau asas material ini terkait dengan isi dari peraturan perundang-undangan. Apa saja asas formal yang ada dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Ya, undang-undang itu dibuat harus ada kejelasan tujuan. Untuk apa undang-undang itu dibuat? Itu juga harus muncul di dalam considerance atau poin menimbang di dalam undang-undang. Karena setiap undang-undang itu kan pasti ada menimbang dan seterusnya. Itu adalah
mengenai considerance atau pertimbangan kenapa undang-undang itu dibuat. Kemudian kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Jadi undang-undang itu dibuat harus oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat. Misalnya undang-undang kok dibuat menteri, itu nggak boleh. Karena menteri itu tidak pada tempatnya untuk membuat undang-undang karena memang tidak punya kewenangan untuk itu. Jadi tujuannya jelas, kemudian lembaga atau pejabat pembentuknya itu tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Nanti saya akan jelaskan. Undang-undang itu juga dapat dilaksanakan. Untuk apa undang-undang dibuat kalau tidak dapat dilaksanakan? Kemudian punya kedayagunaan dan kehasilgunaan, rumusannya jelas, dan keterbukaan. Ini asas formal atau asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, bagaimana undang-undang itu dibuat. Lantas apa asas materialnya? Jadi isinya itu harus bagaimana? Oh, asasnya adalah pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan atau equality before the law, ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Juga undang-undang mengatakan boleh ditambahkan dengan asas-asas yang lain sesuai dengan undang-undang yang diatur. Misalnya kalau yang diatur adalah undang-undang hukum pidana, maka harus ada asas legalitas. Itu sebagai asas pokok di dalam hukum pidana. Nah, coba kita lihat satu persatu mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini penting karena kita sebagai warga negara mestinya mengetahui asas-asas itu sehingga bisa dipastikan bahwa undang-undang itu dibuat sesuai dengan asas baik yang bersifat formal maupun material. Yang pertama tadi, asas formalnya adalah kejelasan tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas, yang hendak dicapai. Biasanya tadi makanya dicantumkan di dalam considerance atau menimbang. Kemudian asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Maka tadi saya contohkan, menteri kok buat undang-undang, nggak punya kewenangan. Maka kalau menteri buat undang-undang, ini bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Peraturan presiden itu yang buat presiden, bukan menteri. Undang-undang itu presiden bersama dengan DPR atau pemerintah bersama dengan DPR. Tidak bisa dibuat pemerintah sendiri atau DPR sendiri. Kemudian asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi ini merupakan asas. Jadi harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya. Misalnya, untuk mengatur sanksi pidana, itu tepatnya ada di jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang mana? Nggak boleh sanksi pidana itu menjadi materi muatan dalam peraturan pemerintah. Nggak boleh sanksi pidana itu menjadi materi muatan di dalam peraturan presiden. Karena sanksi pidana itu hanya bisa menjadi materi muatan untuk dua peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang dan peraturan daerah. Kenapa kok di dua undang-undang dan peraturan daerah? Kok di dua peraturan perundang-undangan ini? Karena undang-undang itu tidak bisa dibuat oleh pemerintah secara sepihak, tapi harus bersama dengan DPR sebagai representasi dari rakyat. Demikian juga dengan perda. Tidak bisa dibuat oleh pemerintah daerah saja, tetapi harus bersama dengan DPRD yang merupakan representasi dari rakyat. Karena pidana itu merupakan sanksi yang paling berat, maka pengaturannya harus melibatkan masyarakat yang direpresentasikan dari DPR dan DPRD. Bisa bahaya kalau peraturan pemerintah mengatur sanksi pidana. Demikian juga dengan peraturan presiden.
Karena peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu dibuat oleh pemerintah atau presiden sendiri. Maka bisa terjadi kesewenang-wenangan dalam penentuan sanksi pidana. Maka harus sesuai. Untuk materi ini lebih cocok kepada jenis peraturan perundang-undangan yang mana. Kemudian asas dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Nanti akan saya sampaikan terkait dengan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tapi poinnya, asas dapat dilaksanakan ini berarti peraturan perundang-undangan yang dibuat ya memang efektif untuk diterapkan di masyarakat. Jangan sampai membuat peraturan perundang-undangan tapi tidak efektif. Artinya tidak dapat dilaksanakan. Padahal untuk membuat peraturan perundang-undangan kan harus melalui proses tertentu. Nah, sia-sia untuk apa dibuat peraturan perundang-undangan kalau tidak memberikan efek apapun bagi masyarakat. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, kalau tidak dibutuhkan, tidak ada manfaatnya, ngapain dibuat peraturan perundang-undangan? Jadi harus jelas, sebelum membuat peraturan perundang-undangan, apakah benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau tidak, ya tidak usah dibuat. Kemudian asas kejelasan rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Jadi kejelasan itu mengandung makna rumusan peraturan perundang-undangan tidak mengandung multi tafsir. Karena kalau mengandung multi tafsir akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Bisa juga ada potensi penguasa menafsirkan secara sepihak untuk tujuan yang tidak baik. Maka rumusan dari peraturan perundang-undangan itu harus jelas. Ada asas keterbukaan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan itu harus transparan dan terbuka. Dulu kenapa revisi Undang-Undang KPK itu dipersoalkan, bahkan sampai selain di demo itu juga di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Karena dianggapnya tidak memenuhi asas keterbukaan. Pemerintah bersama dengan DPR diam-diam membahas revisi Undang-Undang KPK, tahu-tahu sudah disahkan, publik tidak tahu. Maka ini dianggap bertentangan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka prosesnya sejak awal misalnya harus mendengarkan pendapat publik atau uji publik, kemudian nanti di DPR juga harus ada rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak tertentu yang terkait atau berkaitan dengan materi muatan dari undang-undang yang dibuat, dan seterusnya. Jadi asas keterbukaan ini merupakan asas yang penting, sehingga undang-undang yang dibuat adalah undang-undang yang populis atau sesuai dengan keinginan masyarakat. Ini asas formal dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, contoh penerapan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Ada perubahan mengenai pembentuk undang-undang. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan lembaga pembentuk undang-undang sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini contoh saja. Sebelum amandemen, di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi siapa yang membentuk undang-undang? Yang membentuk adalah Presiden. DPR hanya memberikan persetujuan. Nah, ada penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan hal itu. Kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan DPR
menjalankan legislative power di dalam negara. Jadi kalau executive power itu merupakan peraturan perundang-undangan yang memang menjadi kewenangan eksekutif untuk membentuknya. Tapi kalau terkait dengan legislative power, maka presiden dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini pergeserannya. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Sebelum amandemen menyatakan tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sekali lagi sebelum amandemen bahwa undang-undang itu dibentuk oleh presiden dan DPR itu hanya memberikan persetujuan. Jadi kewenangan pembentukan undang-undang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen berada pada presiden. Sedangkan kewenangan DPR hanya sebatas memberikan persetujuan. Nah, ini perbandingan setelah amandemen. Pasal 5 ayat 1 berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi undang-undang itu dibentuk bersama-sama antara Presiden dengan DPR. Kalau dulu Presiden membentuk, DPR hanya memberikan persetujuan. Kalau pasca amandemen undang-undang itu dibentuk bersama-sama, jadi bisa diusulkan oleh Presiden, bisa diusulkan oleh DPR. Maka ada rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah atau rancangan undang-undang yang berasal dari inisiatif DPR. Nah, tidak ada masalah. Dari mana inisiatifnya, apakah pemerintah atau DPR? Tetapi pembahasannya harus bersama-sama, termasuk disetujui bersama-sama di dalam rapat paripurna. Ini setelah amandemen, perbedaannya mengenai kewenangan dalam pembentukan undang-undang sebelum amandemen dengan pasca adanya amandemen. Nah, sekarang kita lanjutkan ke asas material. Tadi kalau asas formil adalah asas menyangkut bagaimana undang-undang, peraturan perundang-undangan itu dibuat. Kalau asas material adalah apa yang seharusnya atau bagaimana seharusnya isi dari peraturan perundang-undangan itu. Yang pertama, asas pengayoman. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Ini asas pengayoman. Jadi jangan sampai peraturan perundang-undangan malah meresahkan masyarakat. Misalnya apa yang belum lama? Terkait dengan legalisasi investasi miras yang diatur dalam peraturan presiden. Itu adanya peraturan perundang-undangan justru meresahkan masyarakat. Ini tidak sesuai dengan asas pengayoman. Karena mestinya peraturan perundang-undangan itu menciptakan ketentraman di dalam masyarakat. Asas kemanusiaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Jadi peraturan perundang-undangan yang ada ya harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, misalnya peraturan perundang-undangan itu harus pro terhadap pemenuhan hak asasi manusia berupa hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu kan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ketika Omnibus Law itu justru merugikan para pekerja sehingga menghalangi untuk mendapatkan haknya mendapatkan pekerjaan yang layak karena kerannya dibuka untuk pekerja-pekerja asing, maka itu undang-undangnya tidak sesuai dengan asas kemanusiaan. Kan kewajiban negara memenuhi hak dari warga negara. Salah satunya adalah memenuhi hak
terkait dengan pekerjaan yang layak. Ya, kalau undang-undang justru menghambat pemenuhan hak tersebut, maka tidak sesuai dengan asas kemanusiaan. Kemudian asas kebangsaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan sampai ada peraturan perundang-undangan tapi hanya berpihak kepada kelompok tertentu. Ini melanggar asas kebangsaan. Kemudian asas kekeluargaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi misalnya undang-undang itu mengatur mengenai pengambilan keputusan tertentu, maka harus mencerminkan asas kekeluargaan, yaitu mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan sila Pancasila, khususnya sila keempat. Kemudian asas kenusantaraan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan semua wilayah Indonesia. Dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sekalipun setiap daerah punya kewenangan untuk membuat peraturan, misalnya perda, di DIY punya perda, Jakarta punya perda, masing-masing punya kewenangan untuk membuat perda. Tetapi harus dalam satu payung yang sama, yaitu dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena semua daerah itu merupakan bagian dari Nusantara. Jadi nggak boleh membuat peraturan sendiri-sendiri di tiap daerah yang itu tidak mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian asas Bhinneka Tunggal Ika. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jangan sampai peraturan perundang-undangan itu bersifat diskriminatif. Jadi harus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman itu tidak berarti digunakan untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok yang lain, atau golongan yang lain, atau suku yang lain, atau agama yang lain, dan seterusnya. Ya memang ada kondisi khusus daerah yang itu diperbolehkan. Misalnya apa? Aceh itu ada otonomi khusus. Itu ada dasarnya. Kenapa Aceh diberikan otonomi khusus? Demikian juga dengan Papua. Kenapa Jogja daerah istimewa? Kenapa Jakarta itu daerah khusus? Itu ada dasarnya. Jadi memang meskipun asas yang Bhinneka Tunggal Ika, tapi tetap ada kondisi khusus daerah yang bisa dipertimbangkan di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Asas keadilan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Jadi adil, proporsional, menempatkan sesuai dengan porsinya. Itulah keadilan. Ini penting, ini merupakan prinsip utama terkait dengan peraturan perundang-undangan karena harus mencerminkan keadilan. Kemudian asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan atau equality before the law. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Jadi semuanya sama. Misalnya, jangan kalau untuk laki-laki yang menjadi pelaku tindak pidana ancamannya lebih berat dibanding dengan perempuan. Itu namanya pembedaan berdasarkan gender. Atau yang boleh menjadi anggota DPR adalah laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh. Itu namanya tidak equality before the law. Tidak ada persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Itu tidak boleh. Ya, kemudian ada asas ketertiban dan kepastian hukum.
bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Jadi materi peraturan perundang-undangan jangan sebaliknya justru menciptakan ketidaktertiban dalam masyarakat. Karena mestinya peraturan perundang-undangan itu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Ya, ketertiban itu bisa terjadi manakala ada jaminan terhadap kepastian hukum. Dengan adanya undang-undang itu jangan sampai justru malah membuat hukumnya nggak jelas atau hukumnya kabur. Ya, dengan undang-undang itu menjadi jelas. Karena apa? Menjadi ada kepastian. Kemudian yang terakhir, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Ya, ini banyak yang harus dipertimbangkan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kepentingan individu juga harus dipertimbangkan, kepentingan masyarakat juga dipertimbangkan, kepentingan bangsa dan negara juga dipertimbangkan. Inilah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ini merupakan dua asas, yaitu asas formil dan material. Asas formil mengenai bagaimana undang-undang peraturan perundang-undangan itu dibentuk, sementara asas material mengenai bagaimana seharusnya isi dari peraturan perundang-undangan. Jadi ini merupakan pedoman yang harus ditaati dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.